Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eci Nafisal Husna, NIM 1401419399 dengan nomor presensi 25, mahasiswa bimbingan seminar penelitian dari Bapak Dr. Andes Ali Sunarso, MPD, dan juga Ibu Nugraha Tisis Mohyasi, MB, SPD, MPD. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan beberapa jawaban terkait dari pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Bapak dosen terkait dengan seminar penelitian atau proposal penelitian yang akan saya laksanakan nantinya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa alasan Anda memilih judul penelitian tersebut? Alasan saya memilih judul penelitian tersebut dikarenakan berasal dari latar belakang masalah pada proposal penelitian saya, yaitu ditemukan hasil dari pelaksanaan AKM kelas 5 di SDN 2 Karimun Jawa, di mana masih terdapat beberapa siswa yang membutuhkan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan persoalan literasi membaca khususnya level 2. Sehingga dengan adanya hal tersebut, maka saya berinisiatif untuk mengajukan sebuah ide untuk memberikan sedikit solusi tentang masalah yang ada, yaitu dengan menciptakan instrumen assessment kompetensi minimum literasi membaca level 2 yang berbantuan dengan soal HOTS. Mengapa dengan soal HOTS? Dikarenakan saya memiliki pandangan dari beberapa referensi bahwa di dalam soal HOTS terkandung beberapa kompetensi yang dimana hal itu bisa meningkatkan atau membantu peningkatan kemampuan siswa dalam berpikir kritis sehingga mampu menyelesaikan berbagai permasalahan khususnya literasi membaca level 2. Untuk pertanyaan yang kedua adalah, apa bukti dari pernyataan Anda dari nomor 1 tersebut? Bukti yang bisa Bapak Ibu dosen lihat atau perhatikan dari pernyataan saya nomor 1 tersebut adalah dengan adanya rumusan masalah, tujuan masalah, serta instrumen penelitian dan sistematika penelitian yang akan saya laksanakan nantinya, dan juga data serta sumber data terkait dengan hasil AKM kelas 5 SDN 2 Karimun Jawa. Hal ini bisa menjadi acuan atau bukti bagaimana saya bisa mengambil sebuah alasan untuk mengambil judul penelitian tersebut. Dengan adanya data yang diperoleh dari wawancara serta observasi dengan para guru atau tenaga ahli yang mengurusi AKM di kelas 5 SDN 2 Karimun Jawa, sehingga saya memperoleh data bahwa ternyata beberapa siswa masih ada yang belum bisa menyelesaikan persoalan literasi tersebut, khususnya yang membaca level 2 tersebut. Untuk pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana cara Anda membuat kohesi dan koherensi dalam bab 1? Dalam bab 1 dinyatakan ada berupa latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian pembatasan masalah, serta manfaat penelitian tersebut. Berawal dari latar belakang yang ada, di mana saya menemukan beberapa fakta, yang fakta tersebut saya sinkronkan atau saya hubungkan, saya kaitkan dengan pendapat beberapa ahli, yang mana pendapat ahli tersebut bisa menjadi acuan atau referensi untuk nantinya bagaimana sistematika penelitian yang akan saya laksanakan. Nah, untuk penyusunan kohesi dan koherensi sendiri, tentunya dalam bab 1 ini saya menyusun sesuai dengan pemilihan kata, frasa, dan klausa dari beberapa fakta, kemudian pendapat para ahli, lalu saya kohesikan atau kaitkan dengan kata hubung yang tepat, yang sekiranya bisa membuat satu paragraf tersebut terlihat utuh, berdasarkan dan berisi berdasarkan fakta serta data penelitian yang sebelumnya, serta teori yang dikemukakan oleh ahli berkaitan dengan variabel penelitian tersebut. Dengan pemilihan kata hubung, frasa maupun klausa, serta penyusunan kalimat yang membantu dalam penyusunan satu paragraf yang utuh maupun sehingga menjadi satu bab yang utuh, maka di sini saya sebagai peneliti masih harus melihat kembali dari beberapa KBBI atau pembelajaran tentang penulisan skripsi atau proposal penelitian ini, yang nantinya
untuk menciptakan koherensi dari bab 1 ini lebih baik lagi. Yang nomor 4, di mana landasan empiris dalam bab 1 itu ada berapa dan bagaimana cara menentukan landasan empiris pada bab 1 sendiri. Baik, untuk pertanyaan seperti itu, jawaban dari saya selaku peneliti yang akan melaksanakan penelitian dari proposal pengembangan instrumen AKM literasi membaca level 2 dengan berbantuan soal HOTS, maka saya mengambil 8 landasan empiris terkait dengan penelitian tersebut, di mana landasan empiris tersebut menguraikan dari tiap variabel yang ada dari penelitian tersebut, di mana variabel yang saya ambil ada 2, yaitu variabel bebas serta variabel terikat. Untuk variabel bebas sendiri adalah pengembangan instrumen AKM, untuk variabel terikatnya adalah berbantuan dengan soal HOTS. Nah, dari kedua variabel tersebut, maka saya mencari referensi yang terkait, yang bisa membantu untuk menjadi acuan pelaksanaan penelitian tersebut, bagaimana penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengembangan instrumen tersebut, serta berbantuan dengan soal HOTS yang bisa mendukung untuk jalannya penelitian saya kali ini. Sehingga, cara untuk menentukan landasan empiris itu sendiri adalah mencari referensi, kemudian mengkaitkan dengan variabel penelitian dan juga alur pikir dari saya. Apakah dari referensi yang saya temukan, landasan tersebut bisa mendukung untuk kegiatan penelitian saya selanjutnya, seperti itu. Pertanyaan nomor 5 adalah bagaimana cara menyusun landasan teori dalam bab 2. Sesuai dengan panduan penulisan skripsi PGSD UNES 2020, maka selaku penulis, saya mengikuti arahan atau panduan yang ada di buku panduan tersebut. Dimulai dari beberapa landasan teori, yaitu kajian teoritis, kajian empiris, serta kajian yuridis, dan juga kerangka berpikir penelitian seorang peneliti. Maka dimulai dari penemuan referensi atau mencari serta memahami referensi yang berkaitan dengan penelitian yang akan saya laksanakan. Utamanya, referensi yang diambil adalah referensi yang sesuai dengan sintaks atau aturan penerbitan jurnal, suatu jurnal atau skripsi atau tesis yang sudah sah di Indonesia atau universitas tertentu. Dengan adanya pencarian referensi tersebut dan pemahaman referensi, maka saya mengutip beberapa kajian yang sesuai dengan variabel penelitian tersebut. Khususnya adalah kajian empiris, di mana kajian empiris ini berpacu pada penelitian yang sama yang sudah dilakukan terlebih dahulu atau pernah dilakukan sehingga saya selaku peneliti yang akan melaksanakan penelitian ini bisa mengambil atau mengutip kajian empiris tersebut untuk saya cantumkan dalam proposal penelitian saya. Seperti itu cara penyusunan landasan teori dari saya terkait dengan bab 2 dan disesuaikan dengan panduan penulisan skripsi PGSD UNES 2020 khususnya. Bagaimana urutan Anda dalam menyusun subjudul landasan teori di bab 2 sendiri? Yang sudah dikatakan sebelumnya, di bab 2 sendiri, khususnya di penelitian pengembangan atau R&D, maka tersusun diharapkan peneliti mencantumkan landasan teoritis dan juga kajian empiris, sehingga dari landasan teoritis itu sendiri, subjudul atau subbab dari kajian teoritis tersebut saya sesuaikan dengan urutan judul atau variabel penelitian yang saya gunakan, khususnya seperti pengembangan, kemudian instrumen, kemudian AKM. Lalu pengembangan instrumen AKM tersebut khususnya kompetensi apa, yaitu literasi membaca level 2, kemudian berbantuan dengan variabel terikatnya yaitu bantuan dengan soal HOTS. Jadi dari kohesi antara variabel satu dengan variabel yang lainnya dalam penelitian tersebut, sehingga terciptalah subjudul yang mampu membuat judul tersebut koheren dari awal hingga akhir, sehingga mampu memudahkan pembaca proposal penelitian saya memahami bagaimana sistematika penelitian yang akan saya laksanakan. Seperti itu.
Nomor 9, jenis penelitian apa yang akan saya lakukan adalah penelitian pengembangan atau R&D atau Research and Development, di mana maksud dari penelitian ini adalah menciptakan suatu produk yang bisa digunakan oleh para siswa maupun subjek penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini, utamanya untuk mengatasi dari permasalahan yang ada, yaitu instrumen AKM literasi membaca level 2 berbantuan dengan soal HOTS, khususnya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SDN 2 Karimun Jawa. Itu pertanyaan nomor 10. Apa teknik pengumpulan data Anda? Teknik pengumpulan data saya yang pertama menggunakan angket penilaian terkait dengan uji validitas dan reliabilitas dari instrumen yang saya susun, yang instrumen AKM literasi membaca level 2 berbantuan soal HOTS kepada para ahli. Apakah memang dari angket penilaian tersebut penilaian dari para ahli sudah memenuhi, apakah instrumen saya sudah memenuhi dari keputusan hasil yang baik dari para ahli untuk diujikan nantinya di subjek tempat penelitian selanjutnya, yaitu uji lapangan, yang mana dalam pengujian lapangan ini menggunakan instrumen yang sudah divalidasi oleh ahli instrumen tersebut. Kemudian dalam pengerjaannya, apakah hasil dari pengerjaan tersebut memang bisa membantu para siswa untuk mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya dari hasil pengerjaan tersebut. Jadi ada dua, dari angkat penilaian untuk tes instrumen dari para ahli, kemudian hasil dari siswa, pengerjaan siswa terkait dengan instrumen AKM tersebut. Yang selanjutnya, membandingkan data sebelum siswa tersebut menggunakan instrumen AKM yang ada dengan setelah siswa tersebut menggunakan atau mengetahui instrumen AKM yang ada. Untuk pengolahan data nantinya menggunakan SPSS yang bisa menunjukkan beberapa kuantiti yang presentase hasil dari data yang ada untuk menjadi bukti dari atau hasil dari penelitian yang saya laksanakan.